Bab 1331. Segera setelah itu, Suan Yuanrou mengeluarkan suara sedih dari hatinya, dan segera, dia menempatkan dirinya pada jiwa kaisar. 9 surga beku. Suan Yuanrou menjerit kesakitan. Dia secara paksa meremas hampir semua vitalitas dan potensi di tubuhnya. Tiba-tiba, lapisan aura sedingin es mengalir ke langit dari tubuhnya yang tidak lengkap, berubah menjadi lapisan gletser dengan radius 10.000 sen. Berdengung. Segera setelah itu, ada 8 napas es lagi, naik dari tubuh Suan Yuanrou, dan berubah menjadi 8 lapisan gletser dengan radius 10.000 sen di langit salju yang luas. Dan pada saat ini, Suan Yuanrou menyemprotkan darah, napasnya lemah dan berantakan dan jatuh. Rower, Tan Yun, yang telah kembali ke formasi pertahanan kota, berteriak memilukan melintasi formasi emas pucat. Suamiku, jangan terlalu sedih. Sen Subing naik ke udara, memegang Tan Yun di tangannya. Saudari, saudari, Suan Yuan Linger dan Suan Yuan Changfeng menangis dan menangis. Ledakan. Dalam suara keras, lapisan pertama gletser pecah berkeping-keping dengan kekuatan ban kaisar, dan berubah menjadi pecahan es yang terbang di seluruh langit. Ledakan. Wow, segera, kekuatan yang menyebabkan kekosongan runtuh tiba-tiba menembus lapisan kedua gletser, dan kemudian, dalam suara cepat dan keras yang mengguncang usia, 8 lapisan gletser yang tersisa meledak lagi. Detik berikutnya, kekuatan Yue yang meledak secara spontan dari kaisar berkurang, menelan kekosongan dan Suan Yuanrou. Tepat ketika Tan Yun dan yang lainnya memutuskan bahwa Suan Yuanrou pasti akan mati, tidak ada yang memperhatikan bahwa Suan Yuanrou, yang berada di gua besar di ruang gelap gulita, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di benaknya pada saat kritis hidup dan mati ini. Segera setelah itu, sebuah paragraf kata-kata yang membuat Suan Yuanrou tidak dikenal dan terasa akrab. Murid dari ras roh, biru adalah rasa hormat. Korbankan murid dengan darah, perbaiki murid dengan hati, kendalikan murid dengan pikiran, dan bunuh murid yang hamil. Kekuatan pupil membuat langit runtuh, dan kekuatan pupil membuat bumi retak. Ini adalah murid biru murid spiritual. Segera, ingatan tentang kultivasi murid spiritual dari Spirit Rache membanjiri pikiran Suan Yuanrou. Dalam kebingungannya, dia tidak bisa membantu operasi metode kultivasi master yang sangat cepat. Dalam sekejap, Suan Yuanrou, yang memejamkan matanya dengan linglung, merasakan sakit yang membakar di matanya, dan kemudian, kekuatan yang tak dapat dijelaskan ingin meledakkan pupilnya. Pada saat ini, dia secara tidak sadar hanya ingin membuka matanya. Boom! Ketika dia membuka matanya, 2 sinar cahaya menunjukkan bentuk payung besar, mekar ke dalam lubang besar di ruang gelap, dan tiba-tiba, semua kekosongan dalam radius 1.000.000 sen runtuh. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya tidak melihat perubahan di Suan Yuanrou, tetapi menemukan melalui pengetahuan keabadian, seolah-olah kekuatan janin kaisar meledak, sekali lagi melonjak, menghancurkan kekosongan dalam 1.000.000 keabadian. Kakak, jangan mati, jangan mati. Suan Yuan Linger menangis dan menangis. Saudari, Suan Yuan Changfeng menangis dan tenggorokannya patah. Suan Yuan Haokong menunduk dan menghela nafas, air mata mengalir deras. Di puncak gunung suci Suan Yuan, Tan Yun memiliki 6 dewa yang menangis, dan berkata kepada Sen Subing, Subing, aku lelah, aku ingin sendirian. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan menuruni puncak. Dengan setiap langkah, hati Tan Yun sakit, dan dia meraung, mengapa biarkan aku bertemu dengannya, mengapa? Kenapa dia tidak pernah mati sepenuhnya? Kenapa? Pada saat ini, 6 istri Tan Yun selain Sen Subing, Tuoba Yingying, Fang Ziking, dan lainnya sangat bingung. Tan Yun, dan Suan Yuanrou, bukankah mereka musuh yang mati? Lalu mengapa begitu sedih? Juga, bagaimana Tan Yun bisa jatuh cinta pada Suan Yuanrou begitu cepat? Saudari Sen, saya dapat melihat bahwa suami saya sangat mencintai Suan Yuanrou. Mengapa demikian? Ketika Namong Yukin ditransmisikan ke Sen Subing, Tante Xianer, Tang Mengguo, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, Si Hong Xiao mau tidak mau mengirim pertanyaan kepada Sen Subing. Karena keenam wanita itu, Sen Subing sepertinya mengetahui sesuatu dari ekspresi Sen Subing. Setelah sedikit ragu, Sen Subing menghela nafas dan menyampaikan kepada keenam wanita itu, beberapa hal, saya tidak begitu tahu, hanya suaminya sendiri yang tahu. Saudari, saya baru saja mendengar bahwa sang suami menerobos ranah Kaisar Agung di neraka abadi,
memadatkan ketuhanan, dan setelah naik tahta, dia menyembah patriark spiritual saat itu sebagai gurunya. Pada saat itu, Suan Yuanrou adalah permata di telapak patriark klan roh dan juga kakak perempuan Tan Yun. Tepatnya, wanita yang dicintai suaminya untuk pertama kalinya bukanlah aku tetapi Suan Yuanrou. Hanya saja setelah itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Suami dan ras roh berbalik melawan satu sama lain, dan akhirnya suami membunuh Suan Yuanrou. Hanya itu yang saya tahu. Hanya suami sendiri yang tahu alasannya. Hanya saja hal-hal itu mungkin sakit di hati suami. Ketika dia dulu Hong Meng Supreme, dia tidak mau memberitahu saya, dan dia masih tidak tahu, tidak ingin mengatakannya. Mendengar ini, 6 orang dari Tante Xianer mengerti mengapa sang suami melihat Suan Yuanrou mati dengan sangat sedih. Pada saat ini, 7 istri Tan Yun dengan tulus bersimpati dengan Tan Yun dan Suan Yuanrou. Tiba-tiba, Tan Yun sedang berjalan, dan suara bersemangat Suan Yuan Changfeng datang dari belakangnya. Saudara Tan Xian, Paman, lihat. Ketika salju tebal beterbangan, Tan Yun melihat ke belakang dan mengikuti Suan Yuan Changfeng, menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Tan Yun tiba-tiba melebarkan matanya mengungkapkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata semua orang, ketika ruang hitam besar di langit menghilang, sosok wanita berdarah, seperti meteor berdarah, jatuh ke arah formasi besar. Bukan Suan Yuanrou, tapi siapa itu? Semua orang sangat bersemangat, tetapi pada saat yang sama mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa Ban Kaisar meledak dengan kekuatan yang begitu kuat? Bagaimana mungkin itu tidak merobek Suan Yuanrou menjadi berkeping-keping? Ledakan. Tan Yun menginjak puncak, tubuhnya melayang ke langit seperti bola meriam, bergegas keluar dari formasi pertahanan yang hebat, memeluk Suan Yuanrou dari kehampaan, dan dengan cepat terbang ke puncak. Rower. Tan Yun buru-buru melepaskan pengetahuan abadinya saat dia memanggil, dan mulai memeriksa luka Suan Yuanrou. Melalui pengamatan, Tan Yun menemukan bahwa jiwa Kaisar Suan Yuanrou telah rusak parah, dan hanya ada 5 janin Kaisar yang tersisa di kolam spiritualnya, yang berarti bahwa dia telah jatuh dari alam Kaisar ke-11 ke alam Kaisar ke-5. Yuner, bagaimana Rower terluka? Suan Yuan Haokong bertanya penuh harap. Yang lain juga menatap Tan Yun, mengajukan pertanyaan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, jangan khawatir, Rower terluka parah, tetapi tidak ada bahaya bagi hidupnya. Aku akan mengirimnya ke aula tinggi surga untuk memulihkan lukanya. Dengan mengatakan itu, Tan Yun berjalan keluar dari aula Tao Ling Qiao, memegang Suan Yuanrou, yang berlumuran darah, memasuki lantai 40, dan dengan lembut meletakkannya di sofa. Tan Yun mengulurkan tangannya dengan gemetar, membelai wajah pucat kertas Suan Yuanrou, dan berkata dengan penuh kasih sayang, kakak senior, tahukah kamu? Saat itu, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Aku punya banyak keraguan, menunggu untuk bertanya padamu di masa depan. Juga, aku sangat mencintaimu. Dengan itu, Tan Yun menutup matanya, menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Suan Yuanrou. Pada saat ini, Tan Yun tidak menyadari bahwa bulu mata panjang Suan Yuanrou bergetar tidak signifikan. Setelah mencium Suan Yuanrou, Tan Yun tidak berani menunda kesembuhannya dari luka-lukanya, jadi dia meninggalkan High Heaven Hall. Di dalam sofa, Suan Yuanrou linglung, berpikir, Tan Yun, apa artinya ini? Kenapa dia memanggilku kakak senior? Kenapa dia tidak benar-benar membunuhku saat itu? Dia memiliki keraguan, dia harus menunggu masa depan untuk bertanya padaku. Bingung, Suan Yuanrou kehilangan kesadaran. Setelah Tan Yun meninggalkan aula Ling Qiao Dao, dia muncul di puncak Suan Yuan Sengshan. Suamiku, jangan terlalu khawatir, Suan Yuanrou pasti akan baik-baik saja. Gongsun Ruoxi melangkah maju dan menghibur. Ya, Tan Yun mengangguk, melingkarkan lengannya di pinggang Gongsun Ruoxi, tersenyum sedikit, dan berkata kepada semua orang, suatu hari di luar, 30 tahun di kuil, meskipun Ruer terluka sangat parah, dia akan segera sembuh. Juga, untuk membunuh Jenderal Huxiao, dia menempatkan dirinya pada 6 janin Kaisar. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Kamu harus menghiburnya. Di luar waktu, beberapa saat kemudian. 40 lantai aula Tao Ling Qiao. Suan Yuanrou membuka matanya perlahan. Dia melihat ke aula yang sudah dikenalnya, mata safirnya menunjukkan kebingungan yang dalam, apakah aku tidak mati? Kenapa kamu ada di aula retret? Tepat ketika mata Suan Yuanrou bingung,
Tan Yun tahu bahwa setelah dia bangun, dia memasuki aula dan berkata dengan lembut, "Rower, kamu belum mati." Tan Yun. Suan Yuanrou memandang Tan Yun. Dalam sekejap, air mata memenuhi matanya yang indah. Dia bangkit dan pergi ke tempat tidur dan melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, seperti gadis yang sedih. Dia terus terisak, "Saya pikir saya akan mati dalam penghancuran diri Jenderal Huxiao. Oh, saya tidak mati sekarang, sangat bahagia. Bahagia? Aku bisa bersamamu lagi. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu." Tan Yun memegang Suan Yuanrou erat-erat di tangannya. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Setelah waktu yang lama, wajah Suan Yuanrou memerah dan meninggalkan pelukan Tan Yun, dia melihat lengan kirinya yang kosong, dan memikirkan lengan kirinya yang hilang, air mata mengalir di matanya yang indah. Tan Yun segera mengeluarkan setetes cairan kehidupan dan menjentikkannya ke dalam kabut air, menutupi bahu kiri Suan Yuanrou. Segera setelah itu, di bawah mata terkejut Suan Yuanrou, lengan kirinya yang hilang tumbuh sangat cepat, dan dalam beberapa napas, itu utuh. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tan Yun memegang pipi kecilnya dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba mencium bibir merah Suan Yuanrou. Tubuh halus Suan Yuanrou bergetar, dia menutup matanya, dan bulu matanya yang panjang terus berdetak, seolah-olah mengatakan gelombang manis di hati tuannya. Buk buk buk. Detak jantung Suan Yuanrou terdengar lebih keras, dia membuka bibirnya yang merah terang, dan lidahnya yang harum menjulurkan mulutnya dan mencium keegoisan Tan Yun. Napas unik pria itu menembus rongga hidung Suan Yuanrou. Suan Yuanrou merasa panas di sekujur tubuhnya, dan pusing yang bahagia membuatnya melupakan segalanya. Dia mencintai dia, sangat mencintai. Setelah waktu yang lama, Suan Yuanrou mendorong Tan Yun menjauh, dengan menarik mengatakan, "Kamu menciumku sehingga aku tidak bisa bernapas. Kamu keluar dulu, aku akan ganti baju." Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan melangkah keluar dari gerbang istana. Dengan senyum bahagia di wajahnya, Suan Yuanrou melepas pakaiannya yang berlumuran darah kering, dan kemudian berganti menjadi gaun putih yang menipu Suang Sengsue sebelum memanggil Tan Yun. Setelah Tan Yun masuk, dia melihat Suan Yuanrou yang cantik, sedikit tersesat. "Bodoh, apa yang kamu lakukan dengan bodoh?" Suan Yuanrou mendatangi Tan Yun dan tersenyum. Tan Yun tiba-tiba memeluk Suan Yuanrou di pinggangnya, lalu menundukkan kepalanya dan mencium Suan Yuanrou, memeluknya ke depan sofa, dan meletakkannya di sofa. Suan Yuanrou sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia menutup matanya, pipinya berlumuran awan, dan dia membiarkan Tan Yun menekannya di bawahnya. Tangan Tan Yun naik ke cengkeraman bangga dada Suan Yuanrou, dan dia menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan penuh gairah. Tepat ketika Tan Yun mulai menanggalkan pakaian Suan Yuanrou, Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, "Aku tidak bisa menggertaknya sekarang, jika tidak, dia tidak akan memaafkanku ketika dia memulihkan ingatannya." Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Suan Yuanrou membuka matanya dan berbisik, "Tan Yun, ketika kita meninggalkan tanah kosong di masa depan, pada hari pernikahan, akankah aku memberikannya padamu?" "Oke." Tan Yun mengangguk, mencium kening Suan Yuanrou, dan menariknya ke atas. "Rower, kamu benar-benar cantik." Tan Yun berkata dengan tulus, sangat menawan. Suan Yuanrou tersenyum, "Tentu saja, saya pikir saat itu, dia adalah kecantikan nomor satu di benua Changling." Setelah itu, Suan Yuanrou menatap Tan Yun dengan pandangan putih, "Aku benar-benar tidak tahu seberapa baik kamu, mengapa aku menyukaimu. Kamu sudah memiliki 7 istri." Tan Yun tersenyum canggung. Suan Yuanrou tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Oh, omong-omong, Tan Yun, kenapa aku tidak mati?" Tan Yunjian mengerutkan kening, "Aku tidak tahu, aku hanya ingin bertanya padamu." Setelah itu, Tan Yun memberitahu Suan Yuanrou apa yang terjadi. Mendengar ini, Suan Yuanrou mencoba yang terbaik untuk mengingatnya, dan berkata, "Saya mengingatnya. Pada saat itu, saya merasa terpana bahwa mata saya panas terik, dan kemudian sebuah paragraf kata-kata menggunakan spirit Rache Divine Pupil muncul di pikiran saya. Suara itu dari seorang wanita. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, itu selalu terasa akrab. Kemudian saya membuka mata, dan saya tidak ingat sisanya." Hati Tan Yun bergetar. Dia tahu bahwa dia telah membuka murid roh pada saat kritis hidup dan mati. Namun, di wajah Tan Yun, ada ekspresi kegembiraan. "Yah, jangan pikirkan itu, kamu harus beruntung jika kamu tidak mati."
Hehe, tentu saja. Suan Yuanrou berdiri berjinjit dan berkata di telinga Tan Yun, setelah kita menikah, aku akan memberimu seorang anak. Oke, aku menantikan hari itu. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Suan Yuanrou mengerutkan kening. Ada apa Rower? Tanya Tan Yun. Suan Yuanrou cemberut dengan mulut ceri kecilnya. Tan Yun, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, seseorang memanggil kakak perempuanku, dan pemilik suara itu adalah kamu. Juga, aku bermimpi bahwa kamu mengatakan kamu tidak benar-benar ingin membunuhku saat itu, dan kamu memiliki banyak keraguan, kamu akan bertanya padaku di masa depan. Ketika Tan Yun mendengar ini, dia masih tersenyum dengan tenang, itu hanya mimpi, aku tidak bisa mempercayainya. Betul sekali. Suan Yuanrou bersandar di pelukan Tan Yun, kami bertemu di tempat sepi, dan aku tidak pernah memiliki junior sepertimu. Ini pasti sesuatu yang aku impikan setelah terluka parah. Tan Yun menepuk bahu harum Suan Yuanrou, mengubah topik pembicaraan, dan menghibur, kamu membakar 6 janin kaisar untuk melindungi Suan Yuan Xiancheng, menyebabkan dunia saat ini mundur, kamu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, kabut air mata dengan cepat muncul di mata lembut Suan Yuan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi khawatir. Tan Yun, aku tidak terlalu sedih ketika kerajaanku mundur, tapi yang membuatku sedih adalah kekuatanku turun drastis. Jika Long Xiaolin memberitahu penguasa kota-kota abadi Long Yun berita tentang Ye Wumen dan Ye Wu, kematian, kalau begitu, tetapi mengetahui bahwa pasukan abadi yang unggul akan datang ke kota, bagaimana kita harus melawan? Aku benar-benar takut Suan Yuan Xiancheng akan dilanggar, dan kemudian orang-orangku akan dibantai oleh makhluk abadi superior yang lebih rendah dari babi dan anjing. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Mendengar ini, mata Tan Yun Sing berkedip, Rower, jangan khawatir, saya punya solusi. Melihat dada penuh Tan Yun, Suan Yuanrou masih bertanya, benarkah? Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata ya. Suan Yuanrou melihat penuh harap dan berkata, Tan Yun, datang dan dengarkan. Oke. Tan Yun mengangguk dan berkata, kamu pikir, ketika Long Xiaolin menggunakan jiwa kaisar untuk membakar diri, dan dalam proses meningkatkan kekuatannya, dia paling takut bahwa Marsekal Huxiao baik-baik saja, dan pergi ke kota meteorit untuk mengeksposnya. Karena itu, jika saya adalah dia, saya pasti sangat khawatir bahwa Jenderal Huxiao tidak mati, dan saya akan melepaskan pengetahuan abadi saya dalam perjalanan untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia memeriksa, dia menemukan bahwa Jenderal Huxiao meniup janin kaisar dan meninggal, dan melihatmu jatuh ke Suan Yuan Xiancheng di bawah kekuatan pukulannya, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Mendengar ini, mata Suan Yuanrou menunjukkan sedikit pemahaman, saya mengerti. Dalam hatinya, dia percaya bahwa saya kemungkinan besar akan mati. Bahkan jika aku tidak mati, dia tahu bahwa aku telah membakar 6 janin kaisar sendirian, yang menyebabkan kerajaanku diturunkan ke alam kaisar kelima. Dia akan merasa bahwa jika aku tidak mati, akan mudah untuk membunuhku dengan kekuatannya, dan sekarang pertahanan formasi pertahanan kota belum pulih, dia akan berkumpul kembali dan memimpin tentara peri mayat hidup untuk membunuh lagi. Dia harus tahu bahwa setelah kembali ke kota abadi Suan Yuan, tidak akan lama baginya untuk menembus formasi pertahanan yang hebat dan membunuh kita. Mendengar ini, Tan Yun memandang Suan Yuan Judo dengan persetujuan, kamu sangat pintar. Wajah Suan Yuanrou tiba-tiba memucat, jika ini masalahnya, apa yang bisa kita lakukan, Tan Yun? Kekuatanku sekarang mundur, dan aku bukan lawannya sama sekali. Setelah berbicara, Suan Yuanrou tiba-tiba tertawa ketika dia melihat Tan Yun. Dia berkata dengan tidak senang, bagaimana kamu masih bisa tertawa saat ini? Sungguh. Tan Yun memegang wajah Suan Yuanrou dengan kedua tangannya, dan tersenyum, siapa bilang kamu bukan lawan Long Xiaolin? Alasan mengapa kamu tidak mati di bawah janin kaisar ketika Grand Marshal Huxiao meledakkan dirinya adalah karena murid spiritualmu telah melepaskan kekuatan kuat yang mengalahkan janin kaisar. Saya percaya Anda, dengan kekuatan Anda saat ini dari ranah kaisar urutan kelima, selama Anda menggunakan mata Dewa Ras Roh, bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Long Xiaolin, Anda masih dapat merusaknya. Mendengar ini, Suan Yuanrou ragu-ragu dan berkata, apakah murid Divine Spirit Rache saya begitu kuat? Tan Yun, aku akan mencobanya saat aku keluar. Tan Yun terkejut, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak bisa mencoba. Percayalah, begitu Anda melepaskan mata Dewa Ras Roh, Gunung Suci Suan Yuan tidak akan ada lagi. Oke,
Aku percaya padamu. Suan Yuanrou berkata dengan santai, Tan Yun, apa yang kamu bicarakan adalah jalannya, dan sepertinya kamu sangat jelas tentang murid spiritual. Di sana, Tan Yun tersenyum, dengan sengaja menghindari topik pembicaraan dan berkata, pamanmu dan mereka semua mengkhawatirkanmu, sekarang kamu keluar dan laporkan perdamaian kepada mereka. Pada saat yang sama, di kota abadi Suanyuan, di lautan awan jauh di timur, Long Xiaolin, yang berdarah dari 7 lubangnya dan memar di sekujur tubuhnya, tiba-tiba tertawa keras. Hahaha. Grand Marshal Huxiao akhirnya mati, dan Suan Yuanrou akan menderita kerusakan parah jika dia mati. Bahkan jika dia pulih dari luka-lukanya dengan senjata ajaib ruang dan waktu, wilayahnya akan jatuh ke ranah Kaisar kelima. Ini adalah kesempatan emas. Suan Yuanrou, tunggu, tuan kota ini akan segera kembali ke Suanyuan Xiancheng, menerobos parit dan membunuhmu, dan membalas dendam putraku. Kalau begitu, aku akan pertumpahan darah Suanyuan Xiancheng lagi, dan mengubah gua ini di Suanyuan Xiancheng menjadi milik naga Xiaolinku. Pada akhirnya, aku akan membawa kepalamu ke kota abadi Longyun dan memberitahu saudara Ye Longyun bahwa aku membalas dendam untuk putra dan pamannya. Dengan hubunganku dengannya, dia tidak akan mempermalukanku. Selama Suan Yuanrou mati dan kota abadi Suanyuan dihancurkan, siapa yang tahu bahwa Jenderal Hu Xiao yang membunuhku? Bertekad untuk mengambil keputusan, Long Xiaolin menukik ke bawah dengan bergoyang dan terbang di atas gunung yang tandus. Dia mengorbankan aula ruang waktu dan masuk untuk pulih dari luka-lukanya. Setengah hari kemudian, Long Xiaolin melangkah keluar dari aula utama tanpa kerusakan, dan setelah menyingkirkan aula utama, dia melepaskan kesadaran abadi, menutupi langit lebih dari 300 juta abadi, dan mentransmisikan suara ke 150 juta tentara abadi yang melarikan diri untuk hidup mereka. Jalan. Saya Long Xiaolin, penguasa kota yang ditinggalkan. Sekarang Marsekal Besar Huxiao telah jatuh, dan sekarang semua dewa dan prajurit terbaik untuk sementara patuh pada perintah penguasa kota ini. Sekarang kamu tidak perlu melarikan diri untuk hidupmu lagi, semua pergi ke Suanyuan Xiancheng. Penguasa kota akan menuntunmu untuk menghancurkan Suanyuan Xiancheng, dan kemudian meminta semua orang di Suanyuan Xiancheng untuk dimakamkan untuk putraku dan Marsekal Huxiao. Prajurit abadi, kepala perwira abadi, ribuan kepala abadi, jenderal besar, letnan, dan jenderal abadi yang mendengar perintah itu sangat didorong dan kembali ke Suanyuan Xiancheng. Keesokan harinya, salju berhenti dan angin dingin terasa pahit. Salju di dataran di luar Suanyuan Xiancheng setebal 2 kaki, menutupi mayat yang dibantai oleh Tan Yun dan yang lainnya kemarin. Berdengung. Dalam kekosongan-kekosongan, Long Xiaolin memimpin 150 juta tentara abadi, dan muncul lagi di luar kota abadi Suanyuan. Setelah tatapan Long Xiaolin bertahan selama 3 napas pada formasi pertahanan, dia melihat kembali ke pasukan peri dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan pertahanan kota abadi Suanyuan belum pulih. Selama kita menyerang bersama, itu akan memakan waktu hingga 3 hari, rusak. Semua diserang dengan penguasa kota. Setelah perintah, Long Xiaolin mengorbankan kapak dao pembelah surga, dan dengan kekosongan yang runtuh, dia menebas ke arah formasi pertahanan yang hebat. Ho, desir-desir. Pada saat berikutnya, 150 juta tentara abadi mengorbankan senjata sihir satu demi satu, melepaskan pedang dan bayangan yang luar biasa, tongkat, tombak, dan serangan kekerasan terhadap penjaga kota. Tiba-tiba, arai penjaga 10.000 naga bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Desir-desir. Sinar cahaya menyapu menara dari kota abadi Suanyuan, berubah menjadi Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, Tan Yun, Sen Subing dan lainnya. Bajingan bau, kamu benar-benar tidak mati. Long Xiaolin mengendalikan kapak dao. Pemecah surga untuk terus menyerang formasi pertahanan yang hebat, sambil menatap Suanyuan Rou dengan mata merah, berkata dengan senyum marah, pelacur, itu benar bahwa kamu tidak mati. Long Xiaolinku harus menembus formasi ini, lalu menangkapmu, dan menghancurkanmu sampai mati siang dan malam. Aku ingin kau mati kesakitan, dan balas dendam anakku. Setelah berbicara, Long Xiaolin memelototi Tan Yun, kamu bajingan kecil, Suan Yuanrou, dan istrimu, telah membantai begitu banyak orang di kotaku yang ditinggalkan, kota ini terutama akan membunuhmu dengan kram dan tulang. Adapun istrimu, dan selusin anak ayam di sekitarmu, mereka benar-benar lebih cantik dari yang lain. Setelah penguasa kota membunuhmu, mereka harus dilatih dengan baik di sofa.
Tan Yun menyipitkan mata pada Long Xiaolin dan mentransmisikan suara Suan Yuanrou, "Rower, jangan bunuh dia jika dia terluka parah. Aku akan mengeksekusinya sendiri." Oke. Setelah Suan Yuanrou mentransmisikan suara, tubuhnya bergetar karena marah. "Long Xiaolin, kamu mencari kematian." Hahaha, ahahaha. Long Xiaolin tersenyum penuh kemenangan, "Jika kamu melakukannya, penguasa kota memang takut padamu 3 poin. Tapi sekarang, ibumu hanyalah semut urutan kelima dari Kaisar Realem. Apakah kamu tidak ingin membunuh penguasa kota ini? Ayo, tuan kota ini ada di sini menunggumu untuk membunuh. Ayo, ayo, ayo." Long Xiaolin, yang merasa kewalahan dan bertekad bahwa Suan Yuanrou tidak akan berani keluar, tampaknya telah melihat adegan yang mengejutkannya dan berhenti tertawa. Tapi dari atas menara itulah Suan Yuanrou melayang ke udara, dan saat terbang menuju formasi emas pucat, aura sedingin es meledak dari tubuhnya, dan Sky Profound Ice Armor berwarna merah darah kental di tubuhnya. Pada saat yang sama, di tangan Qian Qianyu, pedang es mendalam langit mengembun, seolah-olah dalam keadaan persiapan. Bagaimana situasinya? Apakah dia benar-benar berani keluar dan melawanku? Long Xiaolin menjentikkan, bingung. Membunuh. Suan Yuanrou yang heroik, memegang Profound Sky Ice Sword, bergegas keluar dari formasi pertahanan besar melawan tatapan Long Xiaolin yang luar biasa, dan membunuhnya. Long Xiaolin tertegun sejenak, dan kemudian, niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya yang berlumpur. "Pelacur, kamu semua adalah kaisar tingkat kelima. Penguasa kota ini masih takut kamu tidak akan berhasil. Heaven Splitting Dao Axe, berikan kepada penguasa kota ini." Long Xiaolin melambaikan tangannya, dan segera, kapak dao pemecah surga yang menyerang formasi pertahanan besar meroket ke ketinggian 10.000 meter, membawa jurang sepanjang puluhan ribu meter di ruang gelap gulita menuju Suan Yuanrou. Suan Yuanrou, yang kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya telah turun, tidak bisa mengelak. Ang menyaksikan kapak dao pemecah surga yang jatuh dari langit, kekuatan kaisar di tubuh Suan Yuanrou meluncur dan mengalir ke pedang es langit mendalam di tangan kanannya. Segera, dia memegang pedang dengan cahaya pedang berdarah sepanjang 10.000 kaki, dan menebas ke arah kapak. Ledakan. Boom! Dalam suara keras yang berdenyut-denyut, cahaya pedang merah menghadapi kapak dao surgawi yang terbelah, sangat rapuh dan menyedihkan, dan itu benar-benar dikalahkan dalam sekejap. Hahaha, rentan. Suan Yuanrou, kamu benar-benar terlalu lemah. Dari konfrontasi pertama antara Long Xiaolin dan Suan Yuanrou, dia yakin bahwa Suan Yuanrou memang terlalu lemah. Dia ingat dengan jelas bahwa 2 hari yang lalu, selama pertempuran sengit dengan Suan Yuanrou, kapak dao yang membelah surga dipotong terbang oleh pedang muda Suan Yuanrou. Sama seperti Long Xiaolin tertawa, adegan berikutnya membuatnya merasa bahwa spekulasinya benar. Memanggil. Tapi setelah melihat kapak, menghancurkan cahaya pedang berwarna darah, dia menebas ke arah Suan Yuanrou dengan momentum yang tak berkurang. Suan Yuanrou tampak serius, dia buru-buru mengangkat lengan gioknya tinggi-tinggi, memegang pedangnya rata untuk memblokir. "Kapan?" Dalam suara keras yang nyaring, bilah tajam dari kapak dao pembelah surga menghancurkan pedang es mendalam langit Suan Yuanrou. Tiba-tiba, pedang es mendalam langit hancur dan bergetar, dan lapisan es berdarah jatuh dari tubuh pedang. Rangan rendah yang menyakitkan datang dari mulut Suan Yuanrou, dan dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir dari pedang ke tangan kanan yang memegang pedang. Namun, mulut harimau di pergelangan tangan kanannya retak dan darah mengalir. Detik berikutnya, kapak Heaven Splitting Dao menekan Suan Yuanrou yang memegang pedang untuk diblokir, dan jatuh dari langit ke salju di depan gerbang kota. Retak. Di bawah tekanan paksa yang diberikan oleh kapak retak surgawi, Suan Yuanrou, yang memegang pedang untuk memblokir, mendengar suara yang luar biasa dari kakinya, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. "Heaven Splitting Dao Axe, biarkan jalang ini berlutut untukku." Long Xiaolin memerintahkan Heaven Splitting Dao Axe. Itu tuannya. Dengan suara hormat dari roh kapak surga membelah dao, kapak surga Splitting Dao bersinar terang. Tiba-tiba, kekuatan kuat dari bilah kapak mengalir ke pedang es Suan Yuanrou. Berdebar. Tubuh halus Suan Yuanrou bergetar, cemberut seteguk darah, kakinya tertekuk, dan lututnya terbanting keras ke salju. Tetesan darah, dari mulut harimau di tangan kanannya yang memegang pedang, terus menetes di salju, menodai bercak putih salju. "Rower, tahan serangan balik." Pada saat ini, suara cemas Tan Yun masuk ke telinga Suan Yuanrou. "Yah,
Kamu tidak perlu khawatir tentang aku bisa menahannya. Setelah Xuan Yuanrou mentransmisikan suara ke Tan Yun, dia tidak segera melancarkan serangan balik. Tunggu. Dia menunggu. Tunggu sampai Long Xiaolin melonggarkan kewaspadaannya sebelum mengambil tindakan. Long Xiaolin memikirkan kematian putranya Long Claw, fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Xuan Yuanrou, jangan khawatir, penguasa kota ini tidak akan membunuhmu hari ini, penguasa kota ini pasti akan menghancurkanmu dan perlahan menyiksamu. Dan mati. Ledakan. Setelah suara yang tajam, Long Xiaolin menukik ke bawah dan menginjakkan kakinya di atas kapak Heaven Splitting Dao Axe. Tiba-tiba, kekuatan besar mengalir ke kapak dao yang membelah surga, menyebabkan Xuan Yuanrou, yang memegang pedang untuk memblokirnya, menyemburkan darah lagi, wajahnya pucat seperti kertas. Saudari, di lantai atas, Xuan Yuanlinger menangis dan berkata, sudah kubilang jangan impulsif, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kakak, lari cepat, kamu sama sekali bukan lawan dari binatang tua itu. Xuan Yuan Haokong menangis, menatap Long Xiaolin dengan memohon di atas kapak dao yang membelah surga. Lord Dragon City, pikirkan saat itu, kamu adalah pahlawan dari keabadian kami yang lebih rendah. Saya mohon Anda untuk memaafkan Ruer demi sesama abadi kita pada saat yang sama. Saya mohon padamu. Mendengar ini, Long Xiaolin terdiam sebentar, dan segera meraung, Pif tua, tutup mulutmu. Long Xiaolin mengacungkan jarinya dan menunjuk Tan Yun di gerbang kota. Kamu adalah pelakunya yang menghancurkan kotaku yang terbengkalai. Selama kamu keluar, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kekasih kecilmu. Kalau tidak aku akan menerima konsekuensinya. Mendengar itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan tampak seperti dia tidak takut hidup dan mati, dan berteriak, "Yah, selama kamu bersedia melepaskan Ruer, aku akan mengambil hidupku untukmu." Dengan mengatakan itu, Tan Yun ingin bergerak dan terbang keluar. Dari parit, Tan Yun, jangan. Xuan Yuanrou tampak putus asa, jangan keluar, kamu tidak percaya apa yang dia katakan. Ruer, jika kamu mati, apa artinya bagiku untuk hidup? Tan Yun tampak tulus, dan ketika dia bergegas keluar dari formasi pertahanan kota tanpa ragu-ragu, dia memberi Xuan Yuanrou pesan suara, dia benar ketika saya melakukannya, Anda akan melakukannya lagi. Melihat Tan Yunguo benar-benar terbang keluar dari formasi parit, Long Xiaolin menyeringai dan berkata, kamu bajingan, mati. Om, kekosongan itu retak dalam getaran keras. Long Xiaolin memegang pedang hitam dan menghancurkan kekosongan di voli. Saat dia menabrak Tan Yun, dia memerintahkan, Heaven Cracking Dao Axe, tekan jalang bau itu. Pada saat ini, tiba-tiba, suara dingin Xuan Yuanrou, yang berisi konspirasi untuk berhasil, bergema di langit, Long Xiaolin, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Orang yang meninggal hari ini bukan Tan Yun, bukan aku, dan itu kamu. Sebuah firasat tidak menyenangkan datang dari hati Long Xiaolin, dan kemudian, dia merasakan napas yang menakutkan datang dari belakangnya. Ini, dia mengambil tendangan voli, tiba-tiba melihat ke belakang, dan melihat pemandangan yang membuatnya takut dari lubuk jiwanya. Di hadapannya, Xuan Yuanrou, yang berlutut di salju, memiliki sepasang pupil seperti safir yang menjadi sedalam laut, dan napas yang membuatnya takut dipancarkan dari mata Xuan Yuanrou. Murid Dewa Rasroh, murid langit mendalam telah berubah menjadi ribuan anak panah, dan para dewa akan dihancurkan. Dengan pikiran Xuan Yuanrou, tiba-tiba, panah es biru dan merah dari Profound Sky keluar dari matanya. Meledak. Pada saat berikutnya, di mata semua orang yang terkejut termasuk Shen Subing, Tuo Baiying, Fang Ziqing, Xuan Yuan Haokong, tetapi melihat itu dari mata Xuan Yuanrou, ada serangkaian panah murid Sky Profound yang memancarkan udara dingin, dikonvergensi menjadi dua torrents dalam kehampaan. Semburan pertama dari ribuan panah murid Sueng Xuan dikumpulkan, dan dalam sekejap, itu melesat ke kapak surga yang retak. Pompa, lempar, Tuan selamatkan aku. Di tengah jeritan kapak tua, ribuan pedang es Xuan-Xuan itu melewati kapak-kapak dao yang membelah surga. Itu benar, lewati saja. Pada saat ini, kapak dao pemecah surga, yang merupakan alat tao tingkat tinggi yang bermartabat, rapuh seperti keramik dan menyedihkan menghadapi panah murid Tianxuan. Jeritan kapak dao pemecah surga berhenti tiba-tiba, dan segera, wow. Itu pecah menjadi terak. Xuan Yuanrou, teknik murid macam apa yang kamu latih? Kamu benar-benar menghancurkan kapak dao yang membelah surga dengan mudah. Long Xiaolin tidak bisa menahan raungan dengan lautan badai muncul di hatinya.
Wow, tidak ada komentar. Suan Yuanrou, yang berlutut di salju, naik ke udara dengan roknya melonjak, menatap dingin ke arah Long Xiaolin di langit, mengucapkan setiap kata, hari ini adalah akhirmu. Su, Ho, mengikuti kata-kata Suan Yuanrou, segera, semburan ribuan panah mata mendalam lainnya berkumpul. Kecepatannya tampaknya telah mencapai batas mengabaikan ruang dan waktu. Dalam sekejap, itu meledak ke dalam kehampaan dan muncul di langit. 100 meter di depan Long Xiaolin. Suan Yuanrou, jangan bunuh aku. Tolong, aku benar-benar tahu aku salah. Long Xiaolin sangat ketakutan sehingga dia naik ke langit dan akan lari untuk hidupnya. Tapi kecepatannya lebih dari 3 kali lebih lambat dari kecepatan Profound Ai Arrow. Ribuan panah murid Tianxuan itu, di bawah kendali Suan Yuanrou, membawa kekosongan yang jatuh, dan menembak ke arah Long Xiaolin. Mengetahui bahwa Long Xiaolin tidak dapat melarikan diri, dia memegang pedang Taoisme pamungkas, berbalik di udara, dan mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Dang dang dang. Dalam percikan api, setiap kali Long Xiaolin memegang pedang untuk memblokir panah murid Sky Profound, dia merasakan dampak tirani dari pedang lebar Tao terbaik di tangannya. Ketika Long Xiaolin memegang pedang untuk memblokir ratusan panah murid Sky Profound, sebuah adegan yang membuatnya tercengang terjadi. Tapi itu adalah pedang lebar di tangannya yang telah menjadi berlubang, dan kemudian, hancur, hanya gagangnya yang dipegang di tangannya. Tidak, Long Xiaolin berteriak panik, Suan Yuanrou, tolong maafkan. Saya tidak ingin membalas dendam lagi, saya tidak akan membalas dendam anak saya. Aku tidak akan membantu makhluk abadi kelas 1 lagi. Aku salah, aku benar-benar salah. Berdengung, di bawah kendali Suan Yuanrou, ribuan panah murid Sky Profound tersebar dari kehampaan, membentuk lingkaran melingkar besar yang menyelimuti Long Xiaolin. Setiap panah murid Suan menunjuk ke Long Xiaolin. Tidak ada keraguan bahwa Long Xiaolin sangat sulit untuk terbang dengan sayap, begitu semua panah di sekitarnya ditembakkan, dia akan meledak berkeping-keping. Wow, Suan Yuanrou melayang di depan Long Xiaolin, menatapnya dengan merendahkan, memikirkan kata-katanya yang kejam untuk mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. Suan Yuanrou berkata dengan dingin, kamu benar-benar tahu kamu salah. Jika demikian, katakan saja padaku, di mana kesalahanmu? Ya, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Mata Long Xiaolin bertobat, pertama, aku seharusnya tidak mendengarkan dorongan Ye Longyun dan meninggalkan kepercayaan abadi dari makhluk abadi yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, dan menyerah. Tunggu yang abadi dan bantu mereka membunuh yang tidak bersalah. Kedua, aku seharusnya tidak mempermalukanmu. Dengarkan aku, di antara yang abadi di Abandoned Underground, hanya ada kamu dan aku yang kuat di ranah kekaisaran ke atas. Tapi di 9 kota abadi besar yang dibangun oleh Dewa Abadi, tidak kurang dari 20 orang kuat di atas peringkat keempat kaisar. Lebih penting lagi, penguasa kota dari 9 kota abadi dikatakan memiliki 5 atau 6 orang yang berlari ke ranah kaisar. Dan aku akhirnya berkultivasi ke ranah kaisar ke-12. Selama kamu memaafkanku, aku pasti akan berubah pikiran. Dengan kamu sebagai andalan, pimpin Abandoned Underground dan makhluk abadi lainnya untuk bertarung demi makhluk abadi yang lebih rendah. Pada saat ini, apa yang Long Xiaolin katakan adalah kebenaran yang tulus dan menakjubkan. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Suan Yuanrou memberitahunya begitu banyak hanya karena dia tidak ingin dia mati terlalu mudah. Sebelum dia meninggal, biarkan dia merasakan perasaan pergi dari neraka ke surga, dan kemudian melemparkannya dengan kejam ke neraka. Kau benar, aku membutuhkan seseorang sepertimu untuk membantuku. Suan Yuanrou berkata, berlututlah dan minta maaf padaku 3 kali, aku tidak akan membunuhmu. Long Xiaolin, yang telah mendapatkan kembali hidupnya, berlutut ke arah Suan Yuanrou dengan mata bersyukur, berlutut dan mengaku. Oke, bangun. Sudut mulut Suan Yuanrou naik sedikit, yang merupakan seringai menarik. Saat Long Xiaolin bangkit, tiba-tiba, di antara ribuan panah mata mendalam yang menyelimutinya, 4 dari mereka menembak ke arah lengan dan lutut Long Xiaolin tanpa peringatan. Apa? Lenganku? Kakiku? Suan Yuanrou, bagaimana kamu bisa berbalik? Dengan ratapan dan pertanyaan Long Xiaolin seperti pembantaian babi, lutut dan sikunya pecah berkeping-keping dalam ledakan panah murid mendalam langit. Tuan Kota Naga, Tuan Kota ini tidak mengatakan apapun kepadamu, aku tidak membunuhmu, kan? Suan Yuanrou tiba-tiba tampak seperti seorang ratu yang memainkan Long Xiaolin di antara tepuk tangan.
Nada acuh tak acuhnya terasa dingin. Dengan gelombang ringan dari lengan gioknya, ribuan panah es mendalam langit yang menutupi Long Xiaolin runtuh. Ledakan. Segera, Qian Qianyunya merentangkan tangannya rata, dan dia menekan dengan ringan ke arah Long Xiaolin dari udara. Tiba-tiba, telapak tangan yang berubah dari kekuatan abadi menamparkan tubuh Long Xiaolin. Engah. Long Xiaolin mengeluarkan panah berdarah dari mulutnya dan jatuh ke salju di udara. Tuan Kota Xuanyuan, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Long Xiaolin berguling-guling di salju memohon belas kasihan. Aku Xuanyuan Rou berkata tidak, aku tidak akan membunuhmu, itu dihitung secara alami. Xuanyuan Rou terbang sebelum dan sesudah tubuh Long Xiaolin, berkata berhenti, dan menatap Tan Yun dengan lembut, namun, itu tidak berarti bahwa seseorang akan membiarkanmu pergi. Tan Yun maju selangkah dan muncul di depan Long Xiaolin. Long Xiaolin tidak lagi tahu niat Xuanyuan Rou, maka dia akan menjadi bodoh. Xuanyuan Rou, maksudmu? Setelah Long Xiaolin berkata, Tan Yun memasukkan pedangnya ke mulut Long Xiaolin, menghancurkan lidah dan giginya. Long Xiaolin memelototi Tan Yun, mencicit tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun mengangkat kakinya dan menghancurkan tubuh bagian bawah Long Xiaolin, dan mencibir, saya katakan, Su Bing atau Ruer, mereka semua adalah wanita Tan Yun saya. Anda berani mengalahkan mereka sebelumnya. Konsekuensi dari idenya adalah bahwa kematian akan sia-sia. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, apa yang Anda salah jauh lebih dari sekadar mengandalkan makhluk abadi terbaik untuk membantu Anda menyalahgunakan. Kesalahan terbesar yang kamu buat adalah membiarkan lebih dari 4 miliar makhluk abadi yang lebih rendah mengikutimu dan menjadi anjing yang berlari dari makhluk abadi yang unggul. Ya, saya, Tan Yun, membunuh banyak orang di kota terbengkalai, terlalu banyak untuk dihitung, tetapi Tan Yun bukanlah pelakunya yang menyebabkan kematian mereka. Ini kamu, Long Xiaolin. Sekarang, pergi dan tebuslah mereka. Dengan mengatakan itu, Tan Yun membawa bayangan pedang cahaya berdarah dengan pedangnya, dan membawa Long Xiaolin berdiri. Pada akhirnya, dia mengangkat kakinya, kaca, dan menghancurkan kepala Long Xiaolin. Xuanyuan Rou mengalahkan dan melukai Long Xiaolin sampai Tan Yun membunuhnya. Meskipun banyak, itu hanya beberapa saat kemudian. Pada saat ini, 150 juta tentara abadi sangat ketakutan sehingga mereka sangat ketakutan. Salah satu jenderal abadi meraung dengan suara serak, semua orang diperintahkan untuk menyebar dan melarikan diri. Mereka yang selamat, pergi ke kota abadi Longyun dan kota abadi Meteorit, dan beritahu penguasa kota kematian Tuan Kota Muda kota abadi Longyun, dan laporkan kematian Marsekal Huxiao ke wakil kota Tuan Kota Meteor abadi. Tiba-tiba, semua prajurit peri melayang ke langit, dengan cepat menyebar ke segala arah untuk melarikan diri. Tan Yun melihat sekeliling pada tentara abadi yang melarikan diri. Suara acuh tak acuhnya tanpa jejak emosi jelas ditransmisikan ke telinga semua orang, jika makhluk abadi yang lebih rendah di antara Anda, setelah melarikan diri 2 hari yang lalu, Anda akan berubah pikiran dan menjadi manusia lagi. Tan Yun pasti akan mengampuni Anda. Tapi kamu tidak boleh salah, dan kamu kembali lagi. Jika itu masalahnya, maka kamu semua pantas mati. Begitu kata-kata itu jatuh, pikiran Tan Yun, Ling Qiao Daodian terbang keluar dari telinganya. Kera tua, pria besar, iblis, Xiao Bai, 8 raja, bunuh bersamaku. Dengan mengatakan itu, Tan Yun bergegas menuju tembakan musuh. 12 binatang terbang keluar dari aula surga tinggi, dan juga melakukan pembantaian pada musuh yang melarikan diri. Di menara, Shen Subing dan Yang lainnya juga terbang keluar dari parit. Kabur. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, sembunyikan. Ah, jangan bunuh aku, maafkan aku. Spare, aku tahu aku salah. Petik 2. Ketakutan, memohon belas kasihan, Del mengandung berbagai suara emosional, berlama-lama di langit untuk waktu yang lama. Buk-buk. Wow, darah menodai udara, dan mayat jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh ke salju. Membunuh. Melarikan diri. Ini identik dengan momen ini. Setelah itu, Tan Yun, Xuanyuan Rou, Shen Subing dan yang lainnya menghabiskan 2 jam penuh pembunuhan sampai tidak ada seorang pun di langit sebelum kembali ke kota abadi Xuanyuan. Apakah semua 150 juta makhluk abadi telah dibantai? Tidak. Sama sekali tidak. Seorang letnan yang merupakan makhluk abadi yang superior, ketika Xuanyuan Rou melukai Long Xiaolin dengan parah,
dia menyelinap ke tanah dengan tenang. Pada saat ini, pria parubaya kerdil, bermata pencuri, dan berkulit gelap ini, dikelilingi oleh kekuatan bumi untuk memurnikan yang abadi, seperti tikus gunung, melakukan perjalanan melalui tanah yang gelap dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, puncak gunung suci Suanyuan. Suanyuan Rou melepaskan kesadaran abadi, meliputi area di mana para abadi di kota itu tinggal. Segera, suara surga terdengar dengan jelas, dan setiap makhluk abadi bersembunyi di telinga. Saya Tuan Kota Suanyuan Rou. Sekarang saya telah melakukan musuh, saya telah bergegas untuk membunuh mereka. Anda dapat keluar dan terus hidup dan bekerja dengan damai. Begitu ini dikatakan, ratusan juta abadi dan lebih dari 3 juta tentara abadi terbang keluar dari tanah. Tiba-tiba, sorak-sorai, kegembiraan, dan rasa syukur memecahkan awan. Semua orang menikmati kegembiraan kelahiran kembali. Pada saat ini, suara indah Suanyuan Rou terdengar lagi, dan setelah itu, Tan Yun merasa sangat bahagia. Seperti yang semua orang tahu, kami Suanyuan Xiancheng tidak pernah memiliki seorang jenderal, tetapi sekarang kami memilikinya. Dia adalah tunangan penguasa kota Tan Yun. Mulai sekarang, dia akan menjadi jenderal kota kita. Perintahnya adalah perintah dari penguasa kota. Pada saat ini, para dewa terkejut ketika mereka mendengar bahwa bos selamatan dan jenderal saat ini adalah tunangan penguasa kota. Kemudian, ucapan selamat bergema melalui awan. Di puncak gunung suci Suanyuan, Suanyuan Haokong menatap Tan Yun dengan penuh kasih. Yuner, orang tua Ruer meninggal lebih awal. Mulai sekarang kamu harus memperlakukannya dengan baik. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Pada saat ini, Suanyuan Rou memandang Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan segera menatap Sen Subing dan 7 istri Tan Yun lainnya dengan meminta maaf, dan berbisik, maaf, saya. Tanpa menunggu kata-kata Suanyuan Rou, Sen Subing melangkah maju dan meraih tangan Suanyuan Rou dan berkata, tak perlu dikatakan, saya minta maaf. Anda menyukai Tan Yun, dan Tan Yun juga memiliki kasih sayang untuk Anda, 7 saudara perempuan kami, tidak keberatan. Petik 2. Ya, Sister Sen benar. Gongsun Ruoxi tertawa. Tante Xianer, Tang Mengyao, Tang Xinying, Si Hong Xiao, dan Namong Yukin juga mengangguk. Pada saat ini, 7 istri Tan Yun tidak menyadari air mata di mata indah mereka ketika Feng Qingcheng memunggungi mereka. Salah. Feng Qingcheng merasa sangat dirugikan. Dia berjalan ke puncak dengan diam-diam, menangis saat dia berjalan. Dan Sue Zian mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya, hatinya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Orang-orang telah mencintainya selama bertahun-tahun, dan dia selalu menganggapku sebagai saudara ipar, tetapi dia tergerak oleh wanita yang sudah lama tidak mengenalnya. Hal macam apa ini? Zian, ada apa denganmu? Tang Meng melangkah maju dan bertanya. Tidak, tidak ada. Sue Zian menyeka air matanya, menahan sakit hatinya, dan tersenyum, saya hanya merasa bahwa saudara ipar dan penguasa kota akhirnya menikah dan dengan senang hati dipindahkan. Bodoh, kalau begitu kamu tidak boleh menangis. Tang Menggu menghibur Zian di pelukannya. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi berkata kepada Tan Yun, Qingcheng turun gunung, dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk, pergi dan temani dia. Alasan mengapa Gongsun Ruoxi mentransmisikan suara adalah karena dia tahu bahwa mantan permaisuri Feng Qingcheng selalu mencintai Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun melihat ke pegunungan di bawah, dan melihat Feng Qingcheng dalam gaun hitam, meninggalkan dirinya sendiri dengan kesepian, menghilang ke dalam hutan yang penuh dengan keabadian. Tan Yun mengangguk ke arah Gongsun Ruoxi dan menghilang seketika. Di hutan yang tersisa, Feng Qingcheng bersandar pada batang pohon yang melengkung seperti naga, mengatur penghalang kedap suara, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mungkin lupa kesepakatan antara aku dan dia di Sungai Qingqing. Dia tahu bahwa aku mencintainya, dan dia juga berkata, biarkan aku memberinya waktu untuk jatuh cinta padaku. Tapi setelah sekian lama, dia tidak banyak bicara padaku. Itu saja, tapi dia dan Suanyuan Rou segera bersama. Hatiku sakit. Tepat ketika Feng Qingcheng menangis pada dirinya sendiri, sebuah suara minta maaf datang dari belakangnya. Qingcheng, maafkan aku membuatmu menunggu. Tubuh Feng Qingcheng gemetar dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat Tan Yun berjalan ke arahnya. Feng Qingcheng menyeka air mata dari sudut matanya dan menatap Tan Yun dengan dingin. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, pergilah. Tan Yun tidak pergi, tetapi datang ke sisi Feng Qingcheng. Pergi.
Aku tidak ingin simpatimu. Feng Qingcheng menyentakkan dada Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, membuka tangannya dan memeluk Feng Qingcheng ke dalam pelukannya. Qingcheng. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Feng Qingcheng tersedak dan berkata, Tan Yun, aku Feng Qingcheng telah mencintaimu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak ingat berapa lama. Aku sudah menantikannya begitu lama, aku harap kamu bisa jatuh cinta padaku. Tapi, bagaimana kamu bisa menutup mata kepadaku lagi, dan kemudian, bersama Suan Yuanrou? Aku akui dia cantik, tapi, bagaimana denganku? Bukankah aku cantik, Feng Qingcheng? Aku bertanya pada diriku sendiri tentang kecantikan, aku tidak kalah dengan siapapun, aku membencimu, aku membencimu. Aku membencimu karena bersikap manis pada mantan musuhmu, dan tidak mau menerimaku. Tan Yun memeluk Feng Qingcheng dengan erat, dan berkata dengan tulus, aku tidak pernah menutup matamu lagi dan lagi. Dalam retretmu selama bertahun-tahun, aku sering melepaskan pengetahuan periku dan mengawasimu dengan tenang. Betulkah? Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan air mata. Tan Yun memfokuskan kepalanya dan berkata, saya sudah memikirkannya. Setelah balas dendam saya akan mengadakan upacara pernikahan yang kuat untuk Anda di alam Dewa Hongmeng, dan biarkan langit dan dunia ketahuilah bahwa kamu Feng Qingcheng adalah wanitaku. Setelah mendengar ini, Feng Qingcheng tersenyum, bersandar di lengan Tan Yun, dan berkata dengan malu-malu, kalau begitu. Apakah kamu menyukaiku sekarang? Aku tidak suka. Tan Yun berhenti, dan berbisik di telinga Feng Qingcheng, ini cinta. Feng Qingcheng merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Qingcheng, untuk Ruer, jangan ambil kecemburuannya. Tan Yun menghela nafas, sebenarnya, sebelum reinkarnasi, dia adalah kakak perempuanku dan wanita pertama yang membuatku jatuh cinta, tapi karena itu, Tan Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan Feng Qingcheng di pelukannya tiba-tiba gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suan Yuanrou pernah menjadi orang yang dicintai Tan Yun. Lalu mengapa kamu menjadi musuh? Feng Qingcheng bertanya dengan lembut dan akhirnya mengerti mengapa Tan Yun begitu cepat, dan dia digerakkan oleh Suan Yuanrou. Ini adalah cerita yang panjang, saya akan memberitahu Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, kata Tan Yun. Feng Qingcheng, yang pintar dan dingin, dapat melihat dari ekspresi Tan Yun bahwa dia tidak ingin menyebutkan masa lalu, jadi dia tidak bertanya lagi. Bulu matanya bergetar, dia menutup matanya yang indah, kepalanya sedikit terangkat, dan bibirnya terbuka ringan, kamu membuatku menunggumu begitu lama, aku sangat tidak senang, aku ingin kamu mencium. Cium aku. Tidak. Suara kepastian Tan Yun mencapai telinga Feng Qingcheng. Feng Qingcheng membuka matanya dan mengerutkan bibirnya, merasa sangat sedih. Dia adalah seorang gadis yang menawarkan untuk membiarkan dia menciumnya, tapi dia menolak. Ketika Feng Qingcheng merasa sedih, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya merasa hangat. Tan Yunxing berkata dengan tulus, menciummu adalah apa yang telah lama saya nantikan, saya tidak ingin Anda membesarkannya, saya seorang pria, saya ingin mengambil inisiatif. Hati Feng Qingcheng hendak melompat keluar, dan Tan Yun dengan dominan mencium bibir merahnya. Setelah waktu yang lama, Feng Qingcheng mendorong Tan Yun menjauh, dengan apik dan berkata, kamu hampir mencium bibir orang jahat besar. Tan Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu masih marah? Siapa yang marah? Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan tatapan kosong. Apakah aku tipe orang yang picik? Bahkan jika kamu menikahi 100 istri, aku tidak akan marah. Oke, kalau begitu aku akan menikah dengan 100, kata Tan Yun. Beraninya kau. Feng Qingcheng memelototi Tan Yun dengan lingkar pinggangnya. Tentu saja aku berbohong padamu. Tan Yun tersenyum, membuang senyumnya dan berkata, sekarang, kami Suan Yuan Xiancheng benar-benar menyinggung Long Yun Xiancheng dan Meteor Xiancheng. Mari kita diskusikan dengan Rower tanggapan selanjutnya, ayo naik. Feng Qingcheng juga membuang senyumnya, dan mengangguk dengan cemas. Di puncak Gunung Suci Suan Yuan, di lantai pertama Aula Ling Qiao Dao, Suan Yuanrou, Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng, Tan Yun, Shen Subing dan lainnya semua duduk. Suan Yuanrou berkata dengan ekspresi serius, dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku bisa membunuh orang kuat dari kerajaan ke-12, jika aku bertemu dua orang kuat dari kerajaan ke-12, aku pasti akan kalah. Lihat aku membunuh Long Xiaolin, itu mudah, tetapi sebenarnya, aku sangat lelah. Setelah menerapkan pupil,
seluruh orang saya akan pusing dan lemah, dan akan butuh waktu lama untuk pulih. Selain itu, saya hanya memiliki teknik murid yang kuat, dan kecepatan serangan dan kecepatan terbang saya jauh dari sebanding dengan kekuatan kerajaan Kaisar tingkat 12. Sebelumnya, Marsekal Huxiao berkata sebelum dia meninggal. Saat ini, beberapa penguasa kota dari 9 kota abadi besar menyerang ranah Kaisar. Bahkan jika hanya ada satu orang yang berhasil dipromosikan ke ranah Kaisar, kami tidak memiliki perlawanan sama sekali. Situasi hari ini sangat genting. Beritahu kami pandangan Anda. Mendengar ini, mata indah Tuoba yang bersinar berkedip, dan bibirnya terbuka dengan ringan. Kota abadi Longyun dan kota abadi Meteor sangat jauh dari kota abadi Suanyuan saya. Bahkan jika kekuatan alam Kaisar peringkat 12 kuat, itu akan membutuhkan waktu yang lama, 2 tahun untuk terbang dalam satu arah panjang. Bahkan jika kali ini, kami tidak membunuh tentara abadi sepenuhnya, itu akan menjadi 5 tahun kemudian ketika mereka kembali untuk memberi tahu berita. Pada saat itu, waktu bagi musuh untuk menyerang lagi setidaknya 7 tahun dari sekarang. Saya pikir kita dapat membagi pasukan kita menjadi 3 cara sekarang, menginspirasi semangat menunggu yang abadi, menetapkan hati menunggu yang abadi, membangun waktu yang lebih lama, dan memberi kita mundur. Mendengar ini, Tan Yun berkata, Ying-Ying, lanjutkan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tuoba Ying-Ying. Semua orang di pihak Tan Yun sangat mempercayai Tuoba Ying-Ying, karena dia bukan hanya kepala dari 12 jenderal besar di bawah komando Tan Yun, tetapi juga penasihat Tan Yun. Dalam hal strategi, dia tidak kalah dengan Tan Yun. Suanyuan Rou memandang Tuoba Ying-Ying dengan rasa ingin tahu, apa semangat menunggu makhluk abadi, menetapkan hati menunggu makhluk abadi, dan bagaimana membuat waktu lebih lama bagi kita untuk berlatih dalam retret. Tuoba Ying-Ying berkata, di masa lalu, Jenderal Suanyuan adalah orang yang bertanggung jawab untuk merekrut pasukan untuk Suanyuan Xiancheng. Para tetuanya harus tahu bahwa di luar Suanyuan Xiancheng, banyak makhluk abadi yang lebih rendah bercokol, kan? Iya, orang tua itu tahu. Suanyuan Haokong menjawab. Tuoba Ying-Ying berkata, di jalan pertama, Laksamana Suanyuan akan memimpin tentara peri kota kami, menyebarkan kota kami untuk menghancurkan kota yang ditinggalkan, dan menyebarkan masalah membangun kota yang ditinggalkan menjadi kota abadi kedua yang lebih rendah. Doronglah para dewa yang lebih rendah dan moral abadi dari makhluk abadi yang unggul. Kemudian, merekrut pasukan di luar Suanyuan Xiancheng, selama basis kultivasi mencapai tier 6 dari penalti Fairyland, mereka dapat lulus penilaian secara langsung, sehingga dapat memperkuat kekuatan dasar Suanyuan Xiancheng. Di jalan kedua, penguasa kota memerintahkan seluruh kota untuk menambang 100.000 pilar batu dan meteorit ruang angkasa secepat mungkin. Di jalan ketiga, saudara Tan Yun mengambil 50.000 pilar batu. Butuh lebih dari setahun untuk segera pergi ke kota yang ditinggalkan dan menggunakan 10.000 pilar batu untuk mengatur ulang parit. Setelah pengaturan selesai, Saudara Tan Yun, Anda akan mengatur 40.000 formasi pertahanan naga satu demi satu di sekitar kota yang ditinggalkan. Setelah semua ini selesai, Saudara Tan Yun akan mengembalikan susunan teleportasi yang sebelumnya hancur di mansion kota yang ditinggalkan, dan kemudian membuka terowongan ruang waktu, pergi ke 40.000 penjaga naga di sekitarnya, dan mengatur susunan teleportasi. Petik 2. Akhirnya, saudara, Anda melewati arai teleportasi kota terbengkalai ke Suanyuan Xiancheng. Kemudian, di sekitar Suanyuan Xiancheng, Anda akan mengatur 4 formasi pertahanan 10.000 naga, dan Anda akan membuka terowongan waktu dan ruang, dan meteorit luar angkasa akan mengatur formasi teleportasi. 2 kota besar kami yang abadi memiliki total 10.000 formasi pertahanan naga. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat pertama kerajaan terbunuh, itu akan rusak setiap 2 tahun, dan itu akan rusak selama 20 tahun. Setelah mengetahui berita itu, dalam 7 tahun sejak pembunuhan itu, dikatakan juga bahwa kita memiliki setidaknya 27 tahun. Bisa mundur di antara 27 tahun, dan waktu di menara lebih dari 195.600 tahun. Pada saat itu, apalagi saudaraku, bahkan jika itu aku dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat ke-12 dari alam Kaisar. Kita akan menghadapinya. Mengapa kamu takut menunggu yang abadi? 27 tahun kemudian, penguasa kota, kamu, saudara laki-lakiku, dan ipar perempuanku, bahkan jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyapu tanah yang sepi, kamu pasti tidak takut pada mereka.
Mendengar itu, mata semua orang berbinar. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan setuju, itu benar, itu dia. Kami tidak akan pernah malu di pertempuran berikutnya. Setelah 27 tahun, tujuanku adalah memimpin desersi. Tunggu makhluk abadi di bawah tanah, hancurkan 9 kota besar abadi dari makhluk abadi yang unggul, dan kemudian temukan cara untuk meninggalkan tanah terlantar ini dan kembali ke dunia 9 surga. Bingshan, sampai sekarang, saya telah menemukan bahwa Anda tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. Suanyuan Changfeng di kursi memandang Tuoba Yingying dengan tatapan obsesif. Jangan panggil aku Bingbek, aku punya nama. Tuoba Yingying berkata dengan dingin. Oke, mata Suanyuan Changfeng melebar, kamu setuju dengan ini, maka aku akan memanggilmu Yingying mulai sekarang. Aku tidak begitu dekat denganmu, jangan panggil namaku. Tuoba Yingying melirik Suanyuan Changfeng. Ah, ini, Suanyuan Changfeng tersenyum canggung, dan kemudian, dengan wajah cemberut, saya pikir Bingbek masih bagus, dan saya akan memanggil Anda Bingbek di masa depan. Kamu, ketika Tuoba Yingying menunjukkan jari batu giok dan ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun tersenyum dan berkata, oke Yingying, mari kita berbisnis selanjutnya. Iya, Tuoba Yingying memelototi Suanyuan Changfeng sebelum mengatakan lebih banyak. Seperti kata pepatah, sisi di mata seorang kekasih, dan di hati Suanyuan Changfeng, bahkan jika Tuoba Yingying mengamuk dengan dirinya sendiri, dia masih merasa bahwa dia masih sangat cantik dan bergerak. Kemudian, setelah sedikit diskusi, Suanyuan Haokong memimpin lebih dari 3 juta tentara abadi dan meninggalkan kota abadi Suanyuan dengan cara yang perkasa. Di bawah perintah Suanyuan Rou, milisi perikota dibagi menjadi 2 rute, salah satunya pergi ke ngarai dan pegunungan di luar kota, menambang Tan Yun untuk memperbaiki pilar batu pangkalan, dan meteorit ruang angkasa untuk penyebaran masa depan susunan teleportasi. Di sisi lain, tinggalkan kota abadi Suanyuan, temukan cincin peri dari mayat musuh di salju, dan kumpulkan semua jenis pisau, tongkat, pedang, tongkat, tombak, dan piala lainnya. Suanyuan Rou akan mengumpulkan piala ini dan menggunakannya untuk tentara abadi yang direkrut di masa depan. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memberi Suanyuan Rou dan Suanyuan Haokong pil kaisar terbaik, dan keduanya dan yang lainnya semua memasuki aula surga tinggi untuk mundur. Hanya Tan Yun dan Sen Subing yang tersisa di puncak. Tan Yun menyingkirkan bagian belakang aula Ling Qiaodao, memeluk Sen Subing, dan berhenti di tepi tebing di puncak gunung, menyaksikan matahari terbenam, senyum bahagia muncul di wajah mereka. Suamiku, sekarang jalanmu menuju balas dendam sudah setengah jalan. Sen Subing menatap langit dan berkata dengan lembut, suatu hari, setelah kita membalas dendam, kita akan hidup dan mati, berpegangan tangan, dan menjadi tua bersama putra kita, oke. Sudut mulut Tan Yun sangat memesona, sumpah yang indah, tentu saja. Namun, setelah balas dendam, kita masih harus menjaga keamanan surga dan dunia. Ini selalu menjadi keinginanku. Sen Subing tersenyum dan berkata, Du Yifu, milikmu. Oh, omong-omong, suami. Sen Subing berkata, bahkan jika musuh menyerang, kami dapat bersembunyi di hati Meng Agung Anda, mengapa kami harus menghabiskan begitu banyak masalah dan bertarung dengan musuh? Senyum Tan Yun memudar, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak tahu apakah itu alam dewa harmoni, atau alam dewa asal, atau alam dewa kekacauan. Ada dewa dalam teknik pengurangan besar dan teknik pemanggilan hebat, mencari hati dewa agung. Sekarang aku tidak boleh mengorbankan hati Hongmeng dari pikiranku, jika tidak, kita akan menyebabkan bencana. Jadi itu masalahnya. Tubuh Sen Subing terkejut, dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, jika dia menunjukkan, sepertinya Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme sedikit cemas. Ya, Tan Yun bergema, kekacauan, Si Yuan, dan Hongmeng telah menempa dunia surga dan dunia yang tak tertandingi, dan sekarang dunia ini terlalu tua. Jika mereka tidak menemukan Heart of the Great Meng sesegera mungkin, dan kemudian bergabung dengan Heart of Chaos dan Heart of Origin untuk melindungi surga dan dunia, saya khawatir alam semesta akan hancur. Oleh karena itu, perjalanan kita masih panjang. Balas dendam hanyalah titik awal kita, aku, Tan Yun, harus membalas dendam sesegera mungkin untukmu dan untuk kerabat. Kemudian, kita akan memenangkan Heart of Origin dan Heart of Kekacauan, konsolidasikan langit dan dunia, dan lindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, begitu alam semesta dihancurkan, kita semua akan menghancurkan Fly Ash.
Tanda seru petik 2. Mendengar ini, Sen Subing tiba-tiba menunjukkan ketakutan yang mendalam di matanya yang indah. Suamiku, jika dikatakan bahwa jika alam semesta adalah untuk mencegah runtuhnya alam semesta, maka penguasa dari tiga hati Siyuan, Chaos, dan Hongmen akan memberikan hidup mereka untuk menyelamatkan surga. Apakah itu benar? Tan Yunjian mengerutkan kening, di mana kamu mendengar ini? Ayahku di kehidupan sebelumnya memberitahuku sebelum dia hidup. Sen Subing berbalik dan menatap Tan Yun, jangan berbohong padaku, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tan Yun memeluk Sen Subing dengan erat ke dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, meskipun saya tahu apa yang saya katakan, Anda akan khawatir, tetapi saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Ini benar, tapi bukan berarti aku akan mati saat itu. Mata indah Sen Subing berlinang air mata, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Subing, jangan khawatir. Tan Yun berpura-pura santai, latihan yang saya buat di masa lalu, yaitu latihan yang saya latih sekarang, dapat berkembang di masa depan. Aku tidak akan mati. Sen Subing mengangguk sambil menangis. Suamiku, aku percaya padamu. Faktanya, di dalam hati Tan Yun, bahkan jika itu bukan karena cinta dan kebenaran yang besar, bahkan untuk wanita tercinta, demi kerabatnya, dia tidak takut hidup dan mati. Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun dan Sen Subing banyak berbicara. Mereka berbicara tentang masa lalu, dari kenalan, dan cinta. Tentu saja, saya juga berbicara tentang ayah yang sangat mencintainya di masa lalu. Memikirkan kematian ayahnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Sen Subing memutuskan bahwa dia harus membalas dendam dan membiarkan Chaos Supreme dan Siyuan Supreme mengalami rasa sakit kematian kerabat mereka secara langsung. Dalam setengah bulan terakhir, para dewa mengirim 100.000 pilar batu yang ditambang ke Gunung Suci Suanyuan. Tan Yun meminta Sen Subing untuk menunggu di luar untuk dirinya sendiri, lalu membawa pilar batu ke lantai 48 Aula Tao Ling Kiao, menghabiskan 100 tahun di aula, mengukir pola skala naga di setiap pilar batu, dan menyempurnakan dasar formasi. Kemudian, Tan Yun terbang keluar dari kuil Tao Ling Kiao, dan setelah menyingkirkan kuil Tao, dia mengambil meteorit luar angkasa yang ditambang oleh para abadi, dan mengambil tangan batu giok Sen Subing, melayang ke langit, terbang keluar dari formasi perlindungan kota besar, terlihat jauh seperti pasangan terbang menjauh dari kota yang ditinggalkan. 1 tahun kemudian, Tan Yun dan Sen Subing terbang ke langit di luar kota yang ditinggalkan. Segera, ada seringai di mata Tan Yun. Tapi saya melihat sebuah monumen batu berdiri di depan saya. Prasasti, itu berbunyi, penguasa kota ini memimpin pasukannya untuk berperang melawan Suanyuan Xiancheng. Selama periode ini, kecuali makhluk abadi terbaik yang bisa memasuki kota, siapapun yang berani masuk akan dibunuh. Ledakan. Wow, Tan Yun melangkah maju dan memukul tablet batu dengan kepalan tangan. Tiba-tiba, retakan padat muncul di tablet batu, dan kemudian runtuh. Kamu siapa? Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari gerbang kota. Pada saat berikutnya, bayangan terbang keluar dari gerbang kota dan berubah menjadi 10 prajurit raksasa setinggi 3 kaki di depan Tan Yun. Di tengah kehampaan yang bergetar, raksasa kekar, setinggi 4 kaki, berbaju besi yang memancarkan nafas dari alam suci Kaisar ke-12, muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Orang ini adalah Han Yirong, jenderal dari rumah penguasa kota di kota Longyun Xiancheng. Melihat bahwa putra dan pamannya belum kembali untuk waktu yang lama, Tuan mengirim mereka ke kota yang ditinggalkan untuk memeriksa situasinya. Jenderal, ketika dia melihat Sen Subing di samping Tan Yun, seluruh matanya keluar. Air liurnya menetes terus-menerus, sungguh gadis yang cantik. Hari ini milik Jenderal. Pada saat ini, Han Yirong dapat melihat sekilas bahwa Tan Yun adalah tingkat ketiga dari Kaisar Alam Suci, dan Sen Subing adalah tingkat ke-6 dari Kaisar Alam Suci. Dalam hatinya, itu adalah hari yang beruntung untuk bertemu dengan seorang wanita cantik. Mendengar itu, ketika Tan Yun terbakar amarah, Sen Subing menarik Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, suamiku tidak marah, aku akan membersihkannya. Ya, Tan Yun mengangguk. Cek gading-gading, nak, kamu mau bersihin om saya. Han Yirong tersenyum cabul, ayo, aku tidak sabar. Penampilan sembrono membuat 10 tentara di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba menghilang dalam getaran kekosongan. Kemudian, cahaya pedang berkedip, darah memercik ke alis 10 prajurit, dan mayat-mayat itu jatuh dalam genangan darah,
tetapi lubang pedang Sen Subing menembus tengkorak. Han Yirong tidak bisa menangkap kecepatan gerakan Sen Subing atau kecepatan pedangnya. Ketika dia tampak terkejut, tiba-tiba dia merasakan sengatan dingin di tenggorokannya, dan kemudian, darah menyembur keluar dari mulutnya. Tapi itu adalah Sen Subing, yang memegang pedang dari udara rendah, menusuk lehernya. Kau, sembunyikan kekuatanmu. Sebelum kata-kata Han Yirong jatuh, Sen Subing menghunus pedangnya ke udara, darah berkilat, dan sebuah pedang menusuk dari tengah alis Han Yirong ke bagian belakang kepalanya. Jiwanya benar-benar mati. Segera, tangan batu giok Sen Subing bergetar, dan darah pada bilahnya jatuh. Dia mengambil pedang terbang dan membawa Tan Yun ke kota yang ditinggalkan. Dari awal hingga akhir, Tan Yun dan Sen Subing tidak menanyakan asal-usul orang-orang ini. Karena dari ukuran 11 dari mereka, orang bisa menebak bahwa mereka berasal dari Long Yun Xiancheng. Setelah Tan Yun dan Sen Subing memasuki kota yang ditinggalkan, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu. Jadi, dengan bantuan Sen Subing, Tan Yun menghabiskan setengah bulan untuk mengubur fondasi 10.000 akar di tanah di sekitar kota yang ditinggalkan dan mengatur ulang Siti Arai Perlindungan. Dalam 2 bulan ke depan, Tan Yun mendirikan barisan penjaga 10.000 naga di sekitar kota terbengkalai. Area yang dicakup oleh keempat formasi besar ini tidak besar, hanya radius 1 juta sen. Pada saat yang sama, selama 2 bulan ini, Tan Yun bertugas mengatur formasi, sementara Sen Subing bertugas membuka terowongan ruang waktu. Tan Yun mengatur susunan teleportasi yang mengarah ke kota yang ditinggalkan dan rumah penguasa kota dalam 4 susunan besar. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun mengatur ulang di rumah penguasa kota, yang mengarah ke kota abadi Suanyuan, formasi teleportasi Gunung Suci Suanyuan. Setelah itu, Tan Yun dan Sen Subing kembali ke Suanyuan Xiancheng dalam 3 jam dari kota yang ditinggalkan melalui susunan teleportasi. Dalam lebih dari setahun sejak Tan Yun pergi, Suanyuan Haokong merekrut 300 juta tentara abadi lainnya. Dan pada saat ini, masih banyak makhluk abadi yang datang dari berbagai tempat menuju Suanyuan Xiancheng. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun mengatur 4 barisan pertahanan 10.000 naga di tenggara dan barat laut di luar Suanyuan Xiancheng, dan membuka terowongan ruang waktu dengan Sen Subing untuk membangun susunan teleportasi. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun dan Sen Subing berpegangan tangan, datang ke Gunung Suci Suanyuan, dan mengorbankan Aula Ling Qiao Dao. Tan Yun memasuki lantai 48 untuk berlatih, dan Sen Subing memasuki lantai 47. Waktu berlalu, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun terakhir, udara Suanyuan Hao merekrut tentara abadi, mencapai 1,6 miliar. Anggota keluarga prajurit abadi ini mencapai 5 miliar. Menambahkan 1,2 miliar abadi sebelum Suanyuan Xiancheng, sekarang jumlah abadi telah mencapai 1,2 miliar. 6,2 miliar orang abadi dan lebih dari 1,6 miliar tentara abadi adalah populasi Suanyuan Xiancheng hari ini. Terlalu banyak populasi akan menyebabkan energi abadi surga dan bumi yang melayang dari Gunung Suci Suanyuan tidak cukup untuk dikultivasikan oleh semua orang. Akibatnya, Suanyuan Haokong mengirim 1 miliar tentara abadi dan 4 miliar abadi ke kota yang ditinggalkan dalam batch melalui susunan teleportasi, di mana mereka dapat memulihkan diri. Suanyuan Haokong menginstruksikan seorang jenderal abadi di kota terbengkalai untuk melapor ke kota abadi Suanyuan melalui susunan teleportasi jika musuh datang untuk melakukan pelanggaran. Setelah mengatur segalanya, Suanyuan Haokong kembali ke puncak Gunung Suci Suanyuan dan memasuki latihan retret yang memakan waktu di Aula Tinggi Surga. Tidak ada keraguan bahwa kota abadi Suanyuan, kota yang ditinggalkan, telah menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Terlepas dari makhluk abadi yang lebih rendah yang cukup beruntung untuk memasuki 2 kota abadi yang besar, atau tentara abadi, kepada penguasa kota Suanyuan Rou, Jenderal Tan Yun, dan Jenderal Suanyuan Haokong, itu adalah rasa terima kasih yang tulus. Pada saat yang sama, 2 kota besar abadi, 1,6 miliar tentara abadi, juga mengetahui bahwa lebih dari 20 tahun kemudian, mereka akan bertarung sampai mati dengan makhluk abadi yang unggul, jadi mereka semua memanfaatkan waktu untuk berlatih mundur dan memasuki perjalanan panjang, masa persiapan. Di Gunung Suci Suanyuan dan Aula Ling Qiao Dao, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 30.000 tahun dan telah memasuki tahap keempat dari alam suci kaisar. Waktu berlalu, 1,5 tahun kemudian.
Wow! Seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi pria parubaya berkulit gelap di luar gerbang kota meteorit yang menjulang tinggi. Orang ini adalah letnan yang melarikan diri ke tanah dari Suanyuan Xiancheng lebih dari 5 tahun yang lalu. Cepat buka gerbang kota, Letnan Jenderal memiliki laporan informasi militer darurat kepada wakil penguasa kota. Letnan itu berkata kepada 100 dewa berpangkat tinggi yang menjaga gerbang kota. Meteor Xiancheng tidak membentuk formasi besar kota, menurut mereka, itu tidak perlu sama sekali. Karena selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk abadi yang lebih rendah telah dikejar dan dibunuh oleh makhluk abadi yang unggul, seperti anjing yang berduka, jangan sampai mereka tidak bisa menghindar, tentu saja mereka tidak berani membunuh kota peri meteor. Dalam situasi ini, meteor Xiancheng bahkan tidak perlu mengatur formasi besar kota. Para prajurit peri yang menjaga gerbang kota semuanya mengenali bahwa kurcaci parubaya itu adalah seorang letnan di bawah komando Jenderal Huxiao, yang dijuluki tikus pengeboran, jadi dia buru-buru membuka gerbang kota. Setelah terbang ke gerbang kota, pengeboran tikus langsung menuju ke rumah wakil penguasa kota dan datang ke aula utama. Menghadapi pria tua botak Zen Kehan, dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Wakil Tuan Kota, acara besar tidak baik, Jenderal Huxiao sudah mati. Apa yang kau bicarakan?" Zen Kehan tiba-tiba berdiri, mengguncang tubuh lamanya, dan mendesak, "Apa yang terjadi? Katakan." Bawahan patuh. Setelah mengebor tikus, dia memberitahu Zen Kehan apa yang terjadi. Setelah mendengar bahwa Suanyuan Rou telah membunuh Grand Marshal Huxiao dan Long Xiaolin sendirian, mata Zen Kehan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan penguasa kota-kota abadi Suanyuan sekarang begitu kuat sehingga dia bisa melompati dan membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 12 dari alam kaisar. Zen Kehan, juga di tingkat ke-12 dari Kaisar Realem, merasakan hawa dingin di punggungnya, dan pada saat yang sama kemarahan mengepul di hatinya. Suanyuan Rou, kamu membunuh Marsal Agungku Tiger Xiao, dan bunuh anakku Long Claw, wakil penguasa kota ini pasti menginginkanmu mati. Setelah mengambil keputusan, Zen Kehan mengerutkan kening dan berkata, Tuan kota masih mundur, menyerang kerajaan kaisar, dan dia tidak tahu kapan dia akan pergi. Tidak, hal besar seperti itu terjadi, aku harus melaporkannya ke penguasa kota. Suara Zen Kehan tidak selesai. Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang dari luar aula, apa masalahnya? Begitu kata-kata itu jatuh, seorang wanita dengan gaun merah, berusia sekitar 20 tahun, memasuki aula dengan sikap. Dia memiliki sosok seperti iblis, kulitnya seperti salju, rambut hitamnya menggantung di bahunya yang harum, wajah oval, hidung yang indah, mulut yang kecil, dan fitur-fiturnya yang indah, mengungkapkan rasa kesegaran dan keanggunan, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi jika ada yang memperlakukannya sebagai segar dan halus, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Karena dia adalah penguasa kota meteorit, Zenji adalah karakter kejam yang membunuh tanpa berkedip. Alasan mengapa Zenji dipenjara di tanah terlantar oleh Kaisar Jiu Tiangou adalah karena dia membantai jutaan makhluk abadi dalam satu hari. Adapun wakil penguasa kota Zen Kehan, dia adalah mantan manajer umum Zen Mansion. Tuan kota, kamu akhirnya keluar. Zen Kehan bangkit dengan cepat dan dengan hormat berkata, Marsekal Huxiao dibunuh oleh Tuan Kota Suanyuan Rou. Zen Jie mengangkat alisnya, apakah Suanyuan Rou terbunuh? Tidak, tidak. Suara Zen Kehan bergetar, matanya mengelak, dan dia tidak berani menatap langsung ke Zen Ji. Lalu dia tinggal di kota meteorit, bagaimana dia bisa terbunuh? Zen Ji berkata, seolah memikirkan sesuatu, cahaya dingin muncul di matanya yang indah. Apakah mungkin dia pergi untuk menyerang Suanyuan Xiancheng? Melihat kesunyian Zen Kehan, suara Zenji menjadi dingin. Berapa kali aku mengatakan bahwa 8 abadi besar lainnya membantai abadi rendah, itu urusan mereka. Saya kota abadi meteor, jangan bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Apakah Anda mengambil kata-kataku seperti telinga tuli? Berdebar, kaki Zen Kehan gemetar, dan dia berlutut di depan Zenji, Nona. Putra budak tua itu adalah Long Claw, penguasa kota terbengkalai. 10 tahun yang lalu, darah. Pertahanan Laksamana kota abadi Suanyuan membasuh kota yang ditinggalkan, dan membunuhnya. Ibunya, dia datang untuk meminta bantuan budak tua itu, dan budak tua itu membantunya dan meminta Jenderal Huxiao untuk membantu. Akibatnya, Jenderal Huxiao dibunuh oleh Suanyuan Rou.
Dia juga membunuh 80 juta tentara abadi kita. Zenji mendengar kata-kata itu, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura kerajaan kaisar tingkat pertama, dan tiba-tiba, kekosongan di aula runtuh. Berani. Zenji berkata dengan dingin, kamu telah kehilangan 80 juta tentara abadi setelah kematian marsal kota kami untuk putra yang saleh. Kamu bunuh diri. Mendengar ini, Zen Kehan terus bersujud dan memohon belas kasihan, Nona, budak tua itu tahu bahwa dia salah. Saya mohon Anda melihat budak tua itu. Demi melayani anjing dan kuda Zen Mansion, Anda akan mengampuni budak tua kali ini. Nona, tolong. Zenji menutup matanya, dan setelah keheningan yang lama, dia berkata dengan dingin, oke, kali ini aku akan menyelamatkan hidupmu, tetapi mulai sekarang, kamu akan dikeluarkan dari silsilah keluarga Zen. Hapus posisi wakil tuan kota, dan segera keluar dari kota meteor. Mendengar itu, Zen Kehan mengetuk kepalanya, dan sentuhan ganas muncul di matanya yang berlumpur, dan dia kembali normal. Air mata tua berkata, Nona, Anda tahu, penguasa kota lain dari 8 kota abadi, karena Anda telah putus asa dan tidak membunuh yang lebih rendah. Budak tua telah mendengar bahwa mereka akan bergandengan tangan untuk berurusan dengan Anda. Petik 2. Sebenarnya, tujuan lain dari budak tua untuk membiarkan Jenderal Huxiao mengirim pasukan adalah untuk memberitahu 8 kota dewa besar bahwa kota abadi meteorit kita bersama mereka. Tanpa menunggu Zen Kehan berbicara, Zenji dengan tegas menyela, aku akan menghitung sampai 3. Jika aku tidak pergi, aku akan menyelamatkan hidupku. Nona, aku pergi, tidak ada pembangkit tenaga listrik di alam kaisar tingkat 12 di kota meteor. Zenji menutup telinga, 1. 2. Oke, budak tua, hati-hati, merindukanmu. Zen Kehan berkata, saat dia bangkit dan melangkah keluar dari aula, matanya yang berlumpur penuh dengan niat membunuh, dan hatinya meraung, Bitch, aku telah membayar begitu banyak untuk keluarga Zenmu. Banyak, bahkan Meteor City dibangun oleh saya atas nama saya sendiri. Kamu berbalik melawanku demi makhluk abadi yang lebih rendah dan mengusirku dari kota peri meteorit. Zenji, tunggu. Suatu hari, aku akan kembali. Meteor City adalah milikku, dan kamu, si cantik kecil, juga akan menjadi milikku. Diam-diam di sini, Zen Kehan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Setelah Zen Kehan pergi, Zenji berkata dengan ringan, keluarlah. Itu penguasa kota. Pada saat ini, bayangan gelap muncul dari udara tipis dari aula utama dan berubah menjadi seorang pemuda berpakaian hitam dengan hidung bengkok. Tuan kota, penyelidikan bawahan telah memperjelas bahwa Zen Kehan memang memiliki kontak dengan kota abadi lainnya. Sangat mungkin dia takut mati dan mengkhianati kita. Dia ingin mencuri posisi penguasa kota dan bergabung dengan 8 kota abadi. Semuanya seperti ini, mengapa Anda tidak membunuhnya, Tuan? Setelah mendengar ini, Zenji menghela nafas, siapa yang kejam dari rumput dan pohon, dia memang telah membayar banyak untuk Zen Mansion dan Meteor City, jadi biarkan dia hidup. Jika dia berani hidup dengan 8 dewa besar selama sehari, aku akan membersihkan pintunya. Ada yang lain. Setelah mendengar ini, pemuda hidung Yinggo berkata dengan jujur, Komandan telah pergi ke Longyun Xiancheng dan 7 kota abadi tingkat tinggi lainnya 10 tahun yang lalu, tetapi saya tidak tahu apa yang dia katakan. Dia mengirim seseorang untuk mengirimimu surat. Dengan mengatakan itu, pemuda berjubah hitam dengan hormat menyerahkan surat kepada Zenji. Kamu kembali. Setelah Zenji menyuruh pemuda berjubah hitam untuk mundur, dia membuka amplop itu. Tetapi melihat yang di atas berkata, Tuan Kota Zen, Anda dulu adalah salah satu dari 4 wanita cantik di alam 9 surga Hongmeng, dan gubernur ini telah lama mengagumi Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, kota abadi kota meteor Anda tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah, dan itu telah membuat marah Kaisar Abadi 9 surga. Jika bukan karena komandan ini, saya akan membantu Anda bersyafaat di depan Kaisar Abadi. Pengawas ini akan datang ke tempat sepi setiap 50 tahun. Saya harap lain kali Anda datang, Anda bisa berjanji untuk menjadi istri saya. Dengan cara ini, saya akan membawa Anda keluar dari tanah kosong. Kamu harus memikirkannya, musuh keluarga Zenmu, jika kamu ingin membalas dendam orang tuamu, kamu harus bergantung pada komandan ini. Jika tidak, bahkan jika kamu meninggalkan tanah kosong, kamu tidak akan bisa menjatuhkannya. Kota Tongtian. Oke, aku akan melakukan semuanya di sini. Pikirkan tentang itu.
Jika Anda tidak setuju, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan tanah kosong selama sisa hidup Anda, dan duta besar tidak akan lagi melindungi Anda. Tanpa perlindungan komandan ini, kota meteoritmu pasti akan melarikan diri. Setelah membaca, Zenji merobek amplop di tangannya hingga hancur, matanya yang indah berangsur-angsur memerah. Kamu orang tua yang jahat, tidak ingin aku menikahimu. Tanpamu, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Ayah, ibu, putriku sekarang adalah kekuatan besar di kerajaan kaisar, dan putriku akan meninggalkan tanah kosong suatu hari nanti, pertumpahan darah melalui kota peri, temukan pembunuh sebenarnya di balik layar, dan balaskan dendammu. Satu tahun kemudian, Long Yun Xiancheng. Mansion Tuan Kota, Aula Selamat Datang. Oh, angin macam apa yang bertiup di sini? Tamu mulia, tamu mulia. Tuan Kota Ye Long Yun melangkah ke aula, tersenyum dan mengepalkan tangan ke arah Zen Kehan. Di belakang Ye Long Yun, dia juga mengikuti seorang remaja laki-laki. Identitas anak itu sangat luar biasa, tetapi ayah Ye Long Yun, Ye Wuji. Pada saat ini, Ye Wuji diremajakan, memancarkan aura tirani dari ranah kaisar tingkat kedua. Generasi muda telah melihat Ye Sangxian. Setelah Zen Kehan membungkuk pada Ye Wuji, dia menoleh ke Ye Long Yun, dengan ekspresi ragu-ragu untuk mengatakannya. Wakil Tuan Kota Zen, ada apa denganmu? Ye Long Yun mengerutkan kening. Saudara Ye, saudara yang berbudi luhur, saya di sini kali ini. Ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Zen Kehan berkata dengan ekspresi patah hati, kamu putra Ye Ye, dan pamanmu Ye Wumen, dibunuh oleh Tuan Kota Suanyuan Rou. Ye Long Yun, yang tingginya 3 kaki, berdengung dengan seluruh kepala Ye Wuji. Apa yang kamu bicarakan? Ye Long Yun meraung, air mata mengalir di wajahnya, berita kematian putranya seperti sambaran petir baginya.